buka puasa bersama dan silaturahmi fans Kang Deddy Mulyadi. Itu cocok juga tuh temanya misalkan. Nanti sebelum kita sampai ke sana, saya mau informasikan kepada teman-teman, ternyata apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, orientasi pembangunan yang disampaikan itu dalam gagasan Jawa Barat Istimewa itu, ngurus lembur tata kota itu semua ternyata ada. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Kita sudah cukup lama tidak mengudara karena selama ini memang kita tinggalkan podcast, kita tinggalkan konten atau vlog di Satrio Bushido Library atau tepatnya di channel YouTube kita, karena memang banyak kerja-kerja yang kita lakukan selama ini adalah kerja-kerja pengorganisaran langsung, dan media yang kita gunakan itu adalah sosial media seperti TikTok dan Instagram, kemudian Reels, Facebook. Jadi udah cukup lama. Tapi memang saya secara personal juga sudah cukup lama tidak membahas isu-isu politik, terutama setelah Pilkada 27 November kemarin. Dan praktis pasca itu saya kembali kepada aktivitas sehari-hari, yaitu mengurusin pekerjaan saya, fokusnya sampai hari ini gitu. Baru tadi terpikir, wah udah cukup lama nih nggak ngevlog, nggak ngobrol-ngobrol di YouTube. Rindu juga gitu, apalagi membahas isu-isu seputar tokoh-tokoh publik, terutama tokoh publik dari Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi hari ini saya mau bukan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi atau bukan membahas apapun berkaitan dengan itu. Saya hanya mau sampaikan kepada teman-teman, saya merindukan kalian semua teman-teman saya fans Kang Deddy Mulyadi. Karena seperti biasanya kalau sudah di bulan puasa, sudah hampir 4 tahun berturut-turut kita selalu melakukan kegiatan silaturahmi lintas komunitas, lintas fans, dan ya dari berbagai tempat. Ada yang dari luar Jawa Barat, ada yang dominan juga sih dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa gitu ya. Selalu bikin kegiatan buka puasa bersama. Buka puasa bersama sih maknanya bukan hanya sebatas memanfaatkan momentum, tapi bagaimana kita terus menjalin komunikasi, terus berhubungan, terus ya saling sharing informasi di momentum bulan Ramadan itu. Gitu intinya. Nah, makanya untuk tahun ini sepertinya belum ada pembicaraan dari komunitas manapun, karena kalau tahun lalu itu difasilitasi oleh Pro KDM, FKDM, dan Sunda Muda atau PSM ya. Nah, untuk tahun ini belum ada pembahasan. Kebetulan di grup-grup WA yang ada di handphone saya juga, lintas-lintas komunitas atau grup-grup WA fans Kang Deddy Mulyadi juga belum ada pembahasan ke arah sana. Saya juga belum berinisiatif untuk mengajukan pembahasan itu ke beberapa grup yang ada, karena secara pribadi saya menyadari bahwa hari ini banyak kesibukan-kesibukan yang memang tidak bisa saya tinggalkan berkaitan dengan kelangsungan ekonomi, kelangsungan usaha, dan kelangsungan pekerjaan saya. Gitu kira-kira. Nah, tapi di vlog kali ini, selain saya menyapa teman-teman, selain menanyakan kepada teman-teman kira-kira siapa yang berminat untuk menjadi fasilitator atau untuk menjadi panitia, tampaknya ya untuk tahun ini pasti lebih semangat, pasti lebih seru, pasti lebih rame. Karena bisa jadi nanti momentum ini jadi momentum kita silaturahmi awal setelah sekian tahun kita bersama untuk berjuang untuk memenangkan Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat. Kita belum ada ketemu nih untuk ngobrol-ngobrol, sharing informasi bagaimana pengalamannya, bagaimana perjalanannya. Nah, belum. Nah, tampaknya menurut saya untuk tahun ini bisa jadi misalkan kita tanya misalkan apakah teman-teman anak muda PSM nanti yang akan jadi fasilitator, atau teman-teman FKDM, atau teman-teman yang lain, atau Pro KDM. Ya kita lihatlah nanti. Tapi pada prinsipnya kita berharap di Ramadan ini kita jadwalkan untuk kegiatan sekaligus silaturahmi, apakah nanti menjadi diskusi publik misalkan membahas apa-apa saja harapan-harapan yang kita harapkan nanti akan terjadi di Jawa Barat selama kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Di samping yang sudah kita lihat di awal-awal kemarin sebelum pelantikan atau sebelum retret di Magelang itu sudah banyak tuh kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi, termasuk itu adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu menjadi role model menurut saya, contoh pemimpin atau kepala daerah yang memulai efisiensi itu dari dirinya sendiri gitu ya. Dari pejabatnya sendiri sampai tingkat terbawah. Nah, kemudian ada beberapa isu strategis juga yang sudah
bahas di ruang publik, termasuk itu menjadi rame pembahasan netizen atau pembahasan di sosial media, yaitu soal tambang ilegal. Seperti apa nanti masa depan semua isu-isu strategis ini? Seperti apa nanti harapan-harapan dari teman-teman? Seperti apa nanti eksekusinya ini di lapangan untuk kita lihat ke depan impian-impian itu akan terwujud di Jawa Barat sebagaimana yang sudah kita dengar atau yang sudah kita yakini bakalan terjadi. Nah, diskusi-diskusi penguatan ini menurut saya itu penting agar kita sama-sama melihat konteks persoalan-persoalan itu adalah persoalan diri kita sendiri. Artinya bukan hanya semata-mata ini persoalan pemimpin atau bukan soal semata-mata ini persoalan birokrasi, tetapi persoalan kita semua sebagai masyarakat gitu. Dengan begitu kita akan bersama-sama untuk mendukung program itu bisa berjalan dengan efektif. Tapi sebelum kita sampai ke sana, usulan tadi sebelum masuk kepada teknis pelaksanaannya itu nanti buka puasa atau mungkin bahasanya buka puasa bersama dan silaturahmi fans Kang Deddy Mulyadi. Itu cocok juga tuh temanya misalkan. Nanti sebelum kita sampai ke sana, saya mau informasikan kepada teman-teman, ternyata apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, orientasi pembangunan yang disampaikan itu dalam gagasan Jawa Barat Istimewa itu, Urus Lembur Tata Kota itu semua ternyata ada semua di buku ini. Jadi bagaimana pembangunan modern itu tanpa meninggalkan budaya, semua diulas di dalam bukunya nih, yaitu pembangunan berkarakter. Jadi menurut saya kalau teman-teman misalkan pengen mendalami seperti apa kira-kira secara teknokrasi atau secara teknis penjabaran dari gagasan-gagasan Kang Deddy Mulyadi bisa dibaca di buku ini. Tapi saya nggak tahu di mana belinya. Soalnya saya nih kemarin tuh dikirimin dari seseorang pejabat di Purwakarta gitu ya. Coba nanti cari di internet, mudah-mudahan dapat. Kalau nggak dapat nanti mungkin bisa dipikirkan bagaimana menggandakannya itu dengan di copy gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Untuk esensi video kali ini saya mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan saya kabarkan saya sehat-sehat juga walaupun gak nampak beberapa bulan terakhir. Intinya saya lagi mengerjakan dan tanggung jawab saya sebagai makhluk sosial terhadap lingkungan kerja, lingkungan usaha, dan lain-lain. Tapi berjejaring dengan teman-teman semua itu pasti akan saya lakukan sampai kapanpun selagi masih kita ada di Republik ini. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya dan mohon teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira formulasi untuk silaturahmi dan buka puasa bersama itu kapan tepatnya kita lakukan dan siapa penyelenggaranya. Demikian video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Cheers!